Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama untuk memahami. Saya harap kalian memahami unsur informasi teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu memahami unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, ini di subbagiannya ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Ini saya akan bahas satu persatu ya. Disimak saja. 1. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Pertama, membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan seksama. Jadi, karena ini adalah teks cerita sejarah ya, kita harus membacanya dari awal sampai akhir supaya pemahaman kita atau pengetahuan kita tidak terpotong atau terpenggal-penggal kita punya pemahaman. Jadi kalau menurut ungkapannya Soekarno itu jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Nah begitu pula kalau membaca, kita harus membaca secara teliti detail supaya keilmuan kita atau pengetahuan kita itu sempurna. Jadi ketika nanti kita ditugaskan untuk menganalisis, maksud saya menginterpretasi teks sejarah tersebut, atau disuruh menyimpulkan atau disuruh membuat cerita sejarah ya kita mudah karena sudah ada kita punya keilmuan itu membaca ya. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel. Nah, mengidentifikasi artinya pokok-pokok ya, mencari pokok-pokok masalah apa yang dibahas. Nah, saya kasih contoh. Karena saya gemar membaca novelnya Pramoedya Anantatur karena itu novel sejarah. Misalnya novel Tetralogi Pulau Buru, di novel pertamanya itu Bumi Manusia. Nah, ketika kita tidak membaca dari awal sampai akhir, kita tidak mampu mengidentifikasi teks tersebut atau menyimpulkannya. Jadi kita harus membaca karena begitu apiknya atau setiap lembar-lembar halaman dalam novel itu dia punya arti tersendiri. Apakah dia terpotong cara membacanya atau hanya sepenggal-sepenggal ya kita tidak mampu mengidentifikasi pokok isinya. Kemudian mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, dalam mencatat, karena novelnya Pramoedya itu lagi-lagi saya katakan setiap lembarnya itu begitu penting. Tapi kalau kita tidak membaca secara teliti, di dalamnya kita tidak pernah mampu menemukan inti dari novel tersebut. Karena Pramoedya begitu hebat dalam bercerita atau menulis novelnya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah ini sama saja dengan karya sastra lainnya ya. Ada unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Nah, di unsur intrinsik dulu ya, saya bahas. Di unsur intrinsik ini ada tema. Jadi, di dalam kita ketika kita ingin menulis, yang paling pertama dipikirkan tema. Nah, pokok apa yang akan dibahas, diangkat. Karena kalau tidak, pada hakikatnya juga nanti pembaca akan bingung, oh ini apa, temanya apa, tidak jelas. Dan akhirnya diberikan bahwa penilaian suatu tulisan kita jelek. Yang kedua, amanat. Nah, amanat. Jadi
unsur pembangun teks cerita sejarah ini adalah ada amanat. Amanatnya apa yang terkandung dalam cerita sejarah tersebut? Apakah tentang patriotisme atau apalah ya, atau tentang nasihat-nasihat dalam menuntut ilmu atau nasihat-nasihat dalam berjuang. Ini suatu amanat ya. Saya kasih contoh saja, tokoh atau penokohan. Nah, tokoh ini ada juga sebenarnya ya perbedaannya tokoh dengan penokohan. Kalau tokoh itu adalah nama-nama pemeran dalam satu teks, baik itu berbentuk novel ataupun drama. Nah, kalau penokohan adalah sikap dari tokoh itu. Sikapnya tokoh itu. Nah, kalau saya lagi mengambil sampel, misalnya novelnya Pramoedya Tour di Bumi Manusia itu, tokoh utamanya misalnya Mingke, itu seperti apa dia? Sikap-sikapnya dalam menyikapi pribumi pada waktu itu ya, menyikapi permasalahan pribumi pada waktu itu. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini biasanya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena ya pengarang sudut pandangnya dia, pandangannya dia, pendapatnya dia terhadap teks cerita sejarah itu dari rekam jejak sejarah yang ditulisnya ya. Kemudian latar. Jadi apalagi ini adalah cerita sejarah, dia harus mempunyai tempat yang jelas. Misalkan kalau kita bercerita tentang raja-raja Kutai misalkan, atau raja-raja apa saja di Indonesia atau di dunia ya, kita harus dulu melihat latarnya di mana. Kemudian alur. Alur yang digunakan. Alur ini juga terbagi 3. Ada namanya alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kalau alur maju itu kisaran pencitraannya sesuai dengan kronologis kejadian ya. Sesuai dengan peristiwa 1, 2, dan 3 berurutan. Kalau mundur ya ke belakang ya. Kalau Anda pernah menonton sinetron, yaitu kadang-kadang dia bayangkan di masa kecilnya, tiba-tiba dia melompat di masa dewasa. Nah itu maju mundur ya, alur maju alur mundur ya, begitu. Kemudian kalau alur campur ya, ada gabungan antara alur maju dan alur mundur. Sering juga orang mengatakan alur maju mundur, tapi saya lebih senang menyebutnya alur campuran. Tapi ada juga sebenarnya, kalau kita bercerita tentang alur ini, sebenarnya ada orang berpendapat bahwa alur itu terbagi 4. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran, dan ada alur zigzag, berliku-liku ya, zigzag itu. Itu ya unsur intrinsik. Kemudian ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah pengaruh dari luar ya, pengarang. Pertama, kebesaran pemerintah. Artinya banyak cerita sejarah yang dicatat, yang diceritakan oleh orang-orang pembesar pemerintahan, ditulis kembali. Ini orang-orang yang dimaksud dengan kebesaran pemerintahan adalah catatan sejarah yang ditulis oleh orang-orang besar. Kemudian corak penceritaan ini, ada corak penceritaan itu ada 2 ya. Ada yang berbentuk fakta dan mitos. Jadi cerita sejarah itu ada yang dikemas dalam bentuk fakta. Fakta ini erat kaitannya dengan catatan-catatan sejarah ya, yang ingatannya orang masa lalu ataupun dia pelaku sejarah sehingga dia mampu menulis. Sedangkan mitos-mitos sejarah itu bisa saja dia menyangkut asal muasal terjadinya atau terbentuknya suatu pulau, wilayah, atau
kedatangan suatu agama, bisa seperti itu ya, mitos-mitos atau tentang kekebalan ya, perjuangan seorang tokoh misalkan itu, dia tidak bisa ditebas menggunakan parang kebal ya. Nah itu contoh mitos-mitos. Tapi ada juga bukti-bukti penting, tidak semuanya bisa dikaitkan bahwa kekebalan itu ada mitos, tapi ada juga memang orang kebal. Kemudian unsur keagamaan. Nah, unsur keagamaan ini banyak orang mengkaitkan ketika menulis suatu sejarah, itu dikaitkan erat kaitannya ya dengan cerita, unsur-unsur keagamaan di dalamnya. Misalkan pengaruhnya agama ini seperti ini, agama itu seperti itu ya. Unsur politik. Nah, unsur politik ini adalah gejolak-gejolak politik yang ada pada waktu itu dan kemudian diceritakan kembali ya. Dan unsur politik ini adalah pola-pola ketika orang bercerita, ada unsur-unsur politik yang dimasukkan di dalam. Kemudian unsur ekonomi. Nah, unsur ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan, erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat pada waktu itu ya. Kemudian ditulis kembali. Kemudian unsur sosial. Nah, unsur sosial ini erat kaitannya bisa saja itu menyangkut masalah antara pada waktu itu ya, di masa lalu misalnya antara raja dengan rakyat apa. Nah, di situ kalau raja itu status sosialnya berarti tinggi, kalau masyarakat berarti rendah pada waktu itu. Apalagi di masa lalu itu ada istilah perbudakan. Cuma kalau sekarang di era modern ya tidak ada lagi seperti itu. Karena sudah ada muncul undang-undang baru, tidak ada lagi istilah perbudakan. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.